Shalom, selamat pagi adik-adik. Senang rasanya Kak David bisa berjumpa dengan kalian sekalipun melalui online ya. Kak David berdoa kalian tambah cantik, tambah cakep, tambah pinter, tambah diberkati oleh Tuhan. Amin. Kalian yang semangat untuk mendengar firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat anugerah-Mu. Kami sudah bangun dari istirahat dan sekarang kami sudah sehat. Kami ceria diberkati oleh Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan dan saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik pernah diajak mamah papamu pergi di mall? Oh, pernah. Sering ya. Suka. Diajak lagi mau ya. Ya minimal ke minimarket lah ya. Ke Alfamart atau Indomaret. Nah, lalu di situ orang tuamu tanya, "Kamu mau apa?" Wah, seneng kan ditawari minta apa. Wah, kalian bisa pilih kan, minta ini, minta itu, minta apa lagi itu. Seneng. Nah, ini Kak David pagi hari ini mau cerita tentang apa? Cerita tentang bagaimana mentaati Tuhan ya. Nah, ceritanya ada bagaimana mentaati, melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Ada satu cerita ini, anaknya Raja Daud. Siapa kira-kira ya anaknya Raja Daud yang menggantikan Raja Daud untuk menjadi raja? Raja Daud sudah tua, sudah kakek-kakek tuh ya. Cucuku kakek sudah tua gitu ya. Nah, akhirnya harus digantikan oleh raja yang masih muda, raja yang baru, yaitu anaknya, namanya Salomo. Wah, Salomo itu cinta Tuhan. Salomo itu suka berdoa. Salomo itu suka baca firman. Salomo itu anak yang taat. Nah, akhirnya Salomo sebelum dia diangkat jadi raja menggantikan papahnya, menggantikan Daud, akhirnya dia berdoa kepada Tuhan. Sebelum tidur dia berdoa, "Bapa, aku mau jadi raja. Duh, kayaknya berat. Bangsa ini besar. Aku belum bisa seperti papahku. Tolong aku Tuhan." Nah, akhirnya setelah dia berdoa, dia tidur. Dalam tidur dia bermimpi, Tuhan menemui dia. Lalu Tuhan memberikan pertanyaan kepada Salomo. "Salomo, kamu mau minta apa?" Wah, itu. "Minta apa ya Tuhan?" Lalu Tuhan tawarkan 3 pilihan. "Kamu mau minta harta kekayaan, rumah bagus, istananya megah?" Lalu yang kedua, "Kamu mau minta ketenaran, bisa terkenal di mana-mana?" Atau ketiga, "Minta apa? Terserah kamu." Lalu Salomo mikir-mikir begini, "Kalau aku minta harta kekayaan, kayaknya itu juga tidak aku bawa waktu aku mati." Lalu dia juga mikir yang kedua, "Kalau aku minta terkenal, paling terkenal cuma berapa waktu, tidak lama." Akhirnya dia memilih yang ketiga. Wah, apa kira-kira pilihannya? Pilihan yang ketiga, Salomo bilang gini, "Tuhan, karena aku ini masih muda, terus rakyat ini banyak, bangsa ini besar, aku rasanya tidak mampu, tidak sanggup untuk memimpin bangsa yang besar ini. Maka berilah aku hikmat." Wah, berilah aku hikmat. Hikmat. Apa itu hikmat?
kok itu Alkitab? Ya, ternyata Alkitab adalah sumber hikmat. Nah, apakah hikmat itu? Hikmat adalah apa yang kita pikirkan, yang kita pertimbangkan untuk memilih apa yang benar dan apa yang salah, apa yang buruk dan apa yang baik. Jadi kalau kita punya hikmat, kita itu bisa memikirkan, oh ini salah, oh ini tidak baik, oh ini berdosa, oh ini tidak benar. Ya, jadi dengan hikmat kita bisa memilih apa yang benar. Dengan hikmat kita bisa memilih apa yang baik. Akhirnya Tuhan pun memberikan hikmat kepada Salomo. Dan dengan hikmat itu akhirnya Salomo mampu memimpin bangsa yang besar. Dengan hikmat itu akhirnya Salomo justru memperoleh kekayaan, memperoleh ketenaran, sampai namanya itu didengar oleh kerajaan-kerajaan yang lain. Kerajaan-kerajaan yang jauh mendengar bahwa Salomo itu raja yang penuh hikmat, punya kebijaksanaan. Apalagi kebijaksanaan? Kebijaksanaan itu adalah nilai-nilai hidup yang tinggi, ya. Tidak sembarangan. Hidupnya punya pilihan-pilihan yang benar, pilihan-pilihan yang terbaik. Akhirnya ada salah seorang raja atau ratu, karena perempuan, kalau laki-laki namanya raja, tapi kalau perempuan disebut sebagai ratu. Ratu Sheba, ini Ratu Sheba. Ngapain itu Ratu Sheba? Ratu Sheba datang bertamu ke rumahnya atau ke istananya Raja Salomo. Dan Ratu Sheba bilang begini, terpesona, aku terpesona mendengar hikmatmu, oh Salomo. Wah, akhirnya Ratu Sheba membawa upeti. Apa itu upeti? Ya, bawa harta benda, kekayaan emas, perak, uang, dibawa semua, dipersembahkan kepada Raja Salomo. Supaya apa? Dia belajar, dia tahu akan hikmat yang dimiliki oleh Salomo. Wah, benar-benar itu Sheba itu begitu masuk di istananya Salomo, dia takjub, dia terpesona, lihat megah, dindingnya berlapis emas. Wah, perabotannya mewah. Ini kerajaan yang luar biasa. Wow. Ratu Sheba akhirnya berkata, Salomo, bukan cuma aku mendengar saja namamu yang penuh hikmat, tetapi sekarang hari ini aku mendengar, melihat sendiri bahwa engkau adalah raja yang penuh hikmat. Wow. Akhirnya di ayat yang mana ini ya, saya mau bacakan ini. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita melakukan apa yang Dia perintahkan, dan Dia memerintahkan kita untuk melakukan yang benar, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal 14:15. Jadi kalau kita mau penuh hikmat, kita melakukan apa yang benar, apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Salomo melakukan apa yang benar, yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi, wow, kalau kita punya hikmat, punya kebijaksanaan, nanti teman-temanmu itu akan heran, akan takjub, akan terpesona. Wah, kamu kok pinter ya. Wah, kamu kok hebat ya. Kenapa? Karena ada Tuhan, karena hikmat Tuhan. Oke, tugasnya hari ini apa Kak David? Tugasnya nanti saya fotoin ya. Ada di foto. Waduh, apa itu tadi ya? Nah, di sini nih. Ini ada aktivitas untuk kalian. Nah, ini
Terus kemudian nanti tugasnya ini mengisi kotak yang kosong. Nah, tapi nanti dikirim melalui foto saja ya. Kalau lihat begini cuma sebentar, difoto dan dikirim. Oke? Jadilah anak Tuhan yang taat pada firman Tuhan, supaya kita penuh hikmat Tuhan, punya pikiran-pikiran yang bisa membedakan apa tadi, mana yang jahat, mana yang baik, mana yang tidak benar dan yang benar. Jadi hidup kita bisa melakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Sekarang kami mau merenungkan, melakukan firman-Mu untuk menjadi anak-anak yang taat, melakukan kebenaran seperti Raja Salomo, penuh hikmat. Terima kasih. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati hari bersama dengan papa mama. Bisa ngobrol bersama, bisa main bersama, bisa berdoa bersama. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.